Assalamualaikum, sampurasun semuanya, sahabat kegelapan. Di video kali ini saya mau ngobrol ya, mau berbincang-bincang gitu. Soalnya banyak yang request, yang bertanya gitu kan, Bang atau Kang, ceritain dong tentang masalah batin atau hantu, apalah gitu kan disebutnya. Banyak kan yang di sana gitu pada nggak tahu apa itu kebatinan, apa itu hantu atau jurig lah, kenapa ada sosok hantu gitu kan. Kalau sharing lah dari pengalaman saya itu dari kebatinan tuh udah cukup lama lah, tapi masalah lama atau enggaknya itu nggak dipatokin ya. Yang penting itu dari kita belajarnya sampai mana gitu. Soalnya kalau bicara ilmu itu nggak ada yang tinggi gitu, semuanya sama lah. Kalau ada yang nyari yang lebih tinggi, setan pun ilmunya lebih tinggi kalau mau nyari yang lebih tinggi gitu ya. Terus yang kedua nih, saya yang kedua ini di masyarakat cukup cukup aneh gitu kedenger sama sayanya. Ada hantu lah, ada pocong, ada sosok kuntilanak, ada suster ngesot yang kayak gitulah gitu kan. Aneh gitu bisa mikir ke situ. Oke lah, kita berpikir secara logika nih ya. Kita buka-bukaan bareng-bareng gitu ya. Kenapa di dunia ini kan luas ya. Kenapa di Cina atau di Jepang itu sama di Indonesia hantunya kenapa beda? Sama di luar negeri ya, kayak Inggris gitu kan, kayak di macam-macam negara lah pokoknya ya. Tiap negara itu kenapa hantunya beda-beda? Apakah kok aneh gitu kan, dipikir kan namanya juga hantu gitu kan. Kalau dipikir pakai logika ya, hantu kan bisa berterbangan, bisa terbang kemana-mana lah istilahnya gitu. Bisa meren, misalkan vampir tuh datang ke Indonesia, bisa meren, namanya juga hantu gitu kan. Aneh juga sih sebenarnya gitu kan. Nah, saya mau ngejelasinnya gini, sebenarnya menurut saya gitu kan ya, setiap orang itu punya pemahaman yang masing-masing. Oke lah, dikatakan pemahaman yang beredar di masyarakat sekarang, kebanyakan orang gitu kan ya, kebanyakan orang tuh berpikirnya ada pocong, ada kuntilanak, hantu lah. Kalau saya sih, berpendapat saya ya, kalau menurut saya sebenarnya hantu itu atau pocong, kuntilanak itu nggak ada sebenarnya, nggak ada. Cuman gini loh, ada mah ada. Misalkan di suatu daerah nih, di sini ada kuntilanak atau misalkan ada pocong, bener di situ ada mah ada gitu. Cuman dia itu bukan sosok kuntilanak yang bener atau pocong yang bener. Itu sebenarnya mah jin yang menyerupai. Jadi istilahnya dia berubah wujud seperti itu. Karena apa? Karena di umum di Indonesia itu takut sama kuntilanak, sama pocong. Ngerti nggak maksudnya? Jadi pemikirannya takut ke ini berubah lah. Mindsetnya tuh jadi pikirannya tuh takut yang ke perempuan, sosok pocong gitu kan. Jadilah hantu di Indonesia tuh kayak gitu. Itu pikiran masyarakat ya. Jadi yang sebenarnya itu hantu itu ada mah ada, cuman dibilangnya gini loh, itu yang lebih pendapat saya itu jin loh. Jin yang menyerupai sosok makhluk itu, bukan makhluk yang beneran kayak gitu sebenarnya mah. Sekarang pikirnya gini loh, kok di luar negeri misalkan daerah Cina ya atau Jepang di vampir itu ada, kok di Indonesia itu nggak ada? Itulah, kita berpikir pakai logika lah sedikit itu kan.
Karena apa? Orang Cina itu pasti takut dengan hantunya, itu hantu vampir katanya teh. Yang hantunya teh kayak ya gitulah istilahnya mah gitu kan, tahu sendiri gitu gimana bentuknya gitulah. Jadi mindset orang luar sana, oh hantu teh kayak gini, jadilah berubah kayak gitu. Jadi saya juga suka bingung kenapa sih orang-orang takut atau misalkan mindsetnya, pikirannya ke situ gitu kan. Jadi seolah-olah jadi langsung ke situ gitu kan, ngejasnya gitu, nggak langsung sosok yang gimana gitu kan. Harusnya bisa tenang lah pikiran hati gitu kan, bersih gitu kan, nggak sampai mikir yang gimana gitu. Atau kalau menurut saya itu hantu bukan nggak ada, cuman itu bukan sosok yang sebenarnya, ngerti nggak? Bukan sosok yang sebenarnya. Jadi di istilahnya itu sebenarnya ada kuntilanak, ada pocong, ada gitu kan. Cuman yang dijadikan pertanyaan, emang itu benar? Apakah itu benar sosok yang kayak gitu teh? Apakah bohong gitu kan? Kalau menurut saya itu bohong. Itu jin yang menyerupai sosok yang itu. Paham maksudnya? Jangan berpikir pendek gitu kan. Jangan berpikir yang enggak gitu kan. Terus satu lagi, ada yang bilang ilmu itu ada hitam dan putih. Ini yang kita bahas ya, kita bahas juga ilmu hitam dan putih. Sekarang saya mau tanya, misalkan gini loh, misalkan saya nih, katakanlah ada teman saya ngasih ke saya pisau, Pan nih pisau buat kamu, misalkan buat kamu megang pisaunya gitu kan ya. Kalau saya pakai pisau itu buat misalkan motong daging, katakanlah motong daging ya, terus kita dagingnya dijual jadi barokah, mungkin jadi ke kitanya jadi dapat uang gitu kan, jadi dapat semuanya gitu kan. Tapi kalau pisau itu dipakai ngebunuh, kan pasti disebutnya jelek lah gitu kan. Berarti yang salah tuh bukan apa alat tajamnya atau gimana nya, tapi orangnya. Sebalik pun itu ilmu itu gimana orangnya mau dipakai yang benar atau yang salah, itu tergantung orangnya gitu kan. Jangan ngejas oh situ ilmu hitam, ini ilmu putih, semua itu hakikatnya semua kehidupan itu dari Gusti Allah. Nggak mungkin yang jelek-jelek gitu. Jadi ilmu itu nggak ada yang ilmu hitam atau ilmu putih, semuanya itu sama, tergantung orangnya yang makainya gimana gitu kan, yang ngejalaninnya gimana. Kalau yang ngejalaninnya nggak bener, itu jangan nyalahin ilmu hitam atau ilmu putih, tapi itu yang katakanlah orang yang gobloknya itu yang orangnya. Kenapa sih orang itu buat ngulik ilmu, misalkan ilmu yang nggak ada manfaatnya lah, dalam artian gini loh, kita misalkan dikasih pisau buat dagang, misalkan buat motong apa, tapi kita malah pakai pisau itu buat ngebunuh orang. Berarti kan yang salah itu bukan pisaunya atau misalkan bukan yang bikinnya, tapi itu yang salah tuh diri kitanya gitu kan. Kenapa kita pakai ngebunuh gitu kan. Itulah apa ya kalau disebutnya mah, jangan semua itu nyalahin ke ilmunya gitu kan. Soalnya masalah ilmu itu
Ini ilmu kebatinan ya, kita bahasnya ilmu kebatinan. Gak ada yang benar-benar hitam atau putih, itu nggak ada, sama semuanya gitu kan. Cuman balik lagi gitu, gimana orangnya, yang cara makainya lah, cara menggunakannya gimana gitu kan. Soalnya untuk kalau berbicara untuk orang yang istilahnya bukan awam ya, yang nggak pernah belajar tentang ilmu kebatinan, memang susah sih dipercayanya. Tapi ini untuk rekan-rekan yang udah tahu sedikit tentang ilmu kebatinan, itulah menurut versi saya gitu kan. Soalnya nggak ada loh Tuhan itu menciptakan dunia ini itu sangat indah gitu kan. Maksudnya itu hanya orang-orang aja yang nggak benernya mah gitu kan, yang ngebikin rusaknya malah. Ya mungkin pembahasan dari saya segitu sih. Next kita bakal bicara tentang dalam lagi nih, soalnya masih banyak yang perlu kita bahas tentang kalau misalkan viewers atau rekan-rekan pengen tahu nih tentang kebatinan itu gimana. Jadi nanti kita sharing gitu kan. Saya juga masih tahap belajar. Saya nggak ngerasa gimana ya, nggak ngerasa wah saya bisa, enggak. Saya juga sama, saya orangnya masih belajar lah. Saya nggak pernah ngerasa gimana gitu kan, masih tahap belajar lah. Sama juga tiap orang punya pengalamannya masing-masing gitu kan. Tiap orang punya sisi kalau di istilahnya mah plus minusnya gitu kan. Di kita ada plusnya, pasti ada minusnya. Di sini ada plusnya, pasti ada minusnya. Itulah namanya juga manusia ya, sosialisasi gitu kan, saling membutuhkan. Itulah paling. Nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya boleh, banyak yang nge-DM juga sih yang bertanya tentang kebatinan ya, tentang apa khodam itu, banyak lah yang mau tahu gitu kan. Jadi menurut saya yang tadi disebutin itulah menurut versi saya gitu kan. Nah pesan untuk rekan-rekan atau sahabat kegelapan, jadi gini loh, tiap orang itu punya logika, tiap orang itu punya pemikiran gitu kan. Gini loh, Tuhan itu menciptakan ilmu, menciptakan semua itu maksudnya masuk logika semua. Kalau misalkan ada bukan ilmu lah, dalam artian kalau misalkan ada yang enggak di luar logika nih ya, itu tanda tanya. Apakah itu benar? Apakah itu salah? Ngerti nggak? Harus teliti lah. Gunakan logika sebaik mungkin gitu kan. Gunakan pikiran sebaik mungkin. Jadi yang diutamain itu pemikiran, logika itu dari hati. Kalau misalkan logika, pemikiran dari hati, setan nggak akan bisa masuk ke hati. Tidak. Kalau misalkan pemikiran, logika kita menggunakan otak, nanti bisa-bisa kita dihasut oleh ya setan lah, katakanlah setan gitu kan, bisa dihasut dengan omongan apa gitu kan, omongan jelek. Jadi intinya pikirin dulu ke otak, sampein ke hati. Kalau udah emang bener sejalan dengan logika, ya udah jalanin gitu kan. Itulah pesan dari saya gitu kan. Cuman balik lagi ya, semua yang ada di sini itu nggak ada yang tahu gitu kan ya.
mana yang benar, mana yang salah. Cukup kita yang jalanin aja lah gitu kan, menurut logika kita. Terus kita ditambah agama, ditambah perkuat dalam agamanya gitu kan, insya Allah gitu kan, kita nggak akan kegedor lah yang dikatakan masyarakat tentang hantu, kuntilanak yang tadi saya barusan ngobrol gitu kan ya. Oke lah, pokoknya ubah mindset pikirannya, coba kita berpikir pakai logika gitu kan ya. Mungkin sekian lah dari saya. Kalau misalkan terus ada atau rekan-rekan yang mau nanya nih tentang kebatinan, tentang istilahnya gimana sih kebatinan, atau misalkan ada apa yang pengen penasaran, bolehlah kita sesi tanya jawab. Nanti kita mau datang langsung, oke, boleh kita berbincang-bincang lah supaya ngerti gitu. Mungkin dari saya segitu. Nanti ditunggu videonya yang lebih seru, yang lebih mantap pokoknya. Oke. Assalamualaikum, sampurasun.